Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Nur Afifah dari kelas PAI 1B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kalimat fi'il dan pembagiannya, dan kemudian ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, dan kemudian yang terakhir yaitu ada adad dan ma'dud. Simak videonya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pembagian kalimat fi'il terlebih dahulu. Kalimat fi'il itu merupakan kata kerja. Nah, kata fi'il sendiri itu memiliki arti yaitu al-fi'lu wa hiya kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha wa qtaranat bi ahadil azminati thalathati wa hiya al-madi wal hali wal istiqbali, yang artinya yaitu kalimat yang menunjukkan makna pada diri sendiri dan diiringi dengan zaman yang ada tiga, yaitu zaman masa lampau, kemudian masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, kalimat fi'il sendiri itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, kemudian yang terakhir yaitu ada fi'il amr. Nah, yang pertama yaitu fi'il madi. Fi'il madi itu memiliki ciri tersendiri, yaitu yang pertama menyatakan waktu yang telah lampau atau telah lalu. Kemudian yang kedua yaitu huruf akhir pada fi'il madi itu biasanya berharokat fathah. Contohnya yaitu lafadz kataba. Lafadz kataba ini memiliki arti bahwasanya dia telah menulis. Nah, arti dia telah menulis ini itu menunjukkan masa lampau, ya, masa yang telah lalu. Nah, kemudian pada lafadz kataba sendiri ini huruf akhirnya itu yaitu lafadz ba itu berharokat fathah. Nah, ciri-ciri yang telah disebutkan tadi itu terdapat pada lafadz kataba ini. Nah, lafadz kataba ini bisa dikatakan disebutkan dengan kalimat fi'il, yaitu berupa fi'il madi. Nah, yang kedua yaitu ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu menyatakan waktu sekarang atau akan datang. Nah, yang kedua yaitu huruf akhir pada fi'il mudhari itu biasanya berharokat dhammah selama tidak ada amil-amil nasab dan amil jazm yang masuk. Dan kemudian yang ketiga yaitu selalu diawali dengan huruf mudharaah. Nah, apa sih huruf mudharaah itu? Huruf mudharaah itu ada 4. Yang pertama alif, yang kedua ada nun, kemudian yang ketiga ada huruf ya, dan yang terakhir ada huruf ta. Ya, bisa disebutkan dengan anaitu. Nah, contohnya yaitu lafadz yaktubu. Lafadz yaktubu di sini memiliki arti dia sedang menulis. Nah, makna dia sedang menulis ini menunjukkan waktu sekarang, ya. Dia sedang menulis. Nah, lafadz yaktubu juga itu huruf akhirnya itu berupa huruf ba yang berharokat dhammah. Nah, kemudian lafadz yaktubu juga itu diawali dengan huruf mudharaah berupa huruf ya. Maka lafadz yaktubu ini disebut dengan fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga ada fi'il amr. Fi'il amr itu menunjukkan kata perintah. Ciri-cirinya yaitu yang pertama menyatakan makna perintah, kemudian yang kedua yaitu huruf akhirnya itu selalu berharokat sukun. Nah, contohnya yaitu lafadz uktub, tulislah. Nah, makna tulislah di sini itu menunjukkan kata perintah. Nah, lafadz uktub juga huruf akhir pada lafadz uktub yaitu huruf ba itu berharokat sukun, ya, uktub, tulislah. Maka lafadz uktub ini disebut dengan fi'il amr. Nah, yang kedua yaitu ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah sendiri itu memiliki arti al-jumlatil lati tubda'u fihal ismu yusammal mubtada wa yubayyinu fiha 'anil mubtada yusammal khabar, yang artinya yaitu jumlah atau kalimat yang diawali oleh isim. Nah, isim adalah kata benda. Kemudian di dalam jumlah ismiyah itu ada khabar, yang mana khabar inilah yang akan menjelaskan tentang mubtada, isim yang di awal kalimat tadi. Nah, mubtada itu ada dua,
dan khobar. Nah, isim itu merupakan kata benda, sedangkan domir itu merupakan kata ganti. Nah, contohnya yaitu lafaz al-baitu jamilun. Nah, al-baitu ini posisinya itu menjadi mubtada karena berupa isim yang di awal jumlah. Nah, kemudian jamilunnya ini posisinya itu sebagai khobar, sebagai penjelas dari mubtada. Nah, al-baitu jamilun ini merupakan jumlah isimnya. Nah, contoh domirnya, domir yang di awal jumlah, contohnya yaitu huwa yadhabu ilas suqi. Nah, huwa di sini itu sebagai mubtada, yang mana mubtadanya ini dalam bentuk domir, yaitu huwa. Nah, yadhabu di sini menjadi khobar dalam bentuk jumlah, yaitu fi'il mudhari'. Nah, kemudian contoh selanjutnya yaitu ada hum yaqra'una al-jaraida. Nah, hum di sini itu posisinya itu menjadi mubtada, dimana mubtadanya ini berupa domir. Nah, domirnya ini berupa jamak. Nah, domirnya ini berupa domir munfasil dalam bentuk jamak yang kedudukannya itu sebagai mubtada, karena isim domirnya ini berada di awal jumlah, ya. Maka jumlah ini disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, yaqra'unya ini posisinya itu sebagai fi'il, dimana fi'ilnya ini berupa fi'il mudhari' jamak marfu' yang alamatnya itu menggunakan wawu dan nun, yaqra'una. Dan kemudian lafaz jaraida ini merupakan maf'ul bih mansub, ya, yang tandanya itu menggunakan fathah dhahirah dan di akhir kalimatnya. Nah, kemudian jumlah fi'liyah, contohnya yaitu sebelum ke contoh kita akan menjelaskan jumlah fi'liyah itu apa. Jumlah fi'liyah hiya al-fi'lu fi awalil jumlah, itu jumlah yang diawali oleh fi'il. Nah, contohnya yaitu lafaz yaqra'u aliyul majalata. Nah, yaqra'u di sini itu posisinya itu menempat sebagai fi'il mudhari' yang marfu', ya. Tanda rofa'nya itu menggunakan dhammah pada akhir kata yaqra'u. Nah, itu kan akhir katanya berharokat dhammah. Nah, kemudian aliyunnya itu kedudukannya sebagai fa'il yang marfu', ya. Alamat rofa'nya menggunakan rofa' pada akhir katanya. Kemudian al-majallatanya ini sebagai maf'ul bih mansub. Nah, lafaz yaqra'u aliyul majallata ini merupakan contoh jumlah fi'liyah. Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu ada adad ma'dud. Nah, adad itu memiliki arti bilangan atau hitungan, sedangkan ma'dudnya itu berarti sesuatu yang dihitung. Contohnya yaitu lafaz indi burtuqalun wahidun. Nah, lafaz burtuqalun ini berupa kedudukannya itu menjadi ma'dud. Nah, sedangkan wahidun yaitu kedudukannya menjadi adad. Karena wahidun itu bilangan, sedangkan burtuqalun itu yang dihitung, ya. Kemudian contoh selanjutnya yaitu ada ana ashtari khomsa khudrowatin. Nah, khomsanya ini kedudukannya sebagai adad, sedangkan khudrowatinnya ini posisinya sebagai ma'dud, yang mana khomsanya itu sebagai bilangan, sedangkan khudrowatinnya itu sebagai yang dihitung, ya. Nah, kaidah adad dari bilangan 1 sampai 2 ini ada kaidah-kaidahnya. Yang pertama yaitu posisi ma'dud itu lebih dahulu dari adad. Kemudian yang kedua, gender adad itu harus disesuaikan dengan ma'dud. Jika ma'dudnya laki-laki, maka adadnya juga harus dalam bentuk mudzakkar, ya. Kemudian yang ketiga, i'rabnya adad itu harus menyesuaikan dengan ma'dudnya. Kemudian yang keempat, khusus untuk kata yang mengandung makna 2, maka harus ditambahi alif dan nun atau ya dan nun. Nah, contohnya yaitu lafaz fil haqibati kitabun wahidun. Nah, lafaz kitabun ini ma'dud, sedangkan wahidunnya itu posisinya sebagai adad. Nah, posisi ma'dudnya itu lebih
dahulu daripada adad kan. Di sini kitabunnya itu posisinya sebagai ma'dud dan wahidunnya berupa adad. Ma'dudnya lebih dahulu dibandingkan dengan adadnya. Nah, contoh yang gender adad harus disesuaikan dengan ma'dud. Contohnya Fatimatun tashtari kitaban wahidan. Nah, di sini kitabannya itu berupa ma'dud dan wahidunnya juga berupa adad ya. Kemudian contoh yang i'rab adad harus menyesuaikan ma'dudnya. Contohnya yaitu lafaz alar rofi majallatun wahidatun. Nah, majallatunnya di sini berupa ma'dud, sedangkan wahidatunnya ini berupa adad. Nah, harokat i'rabnya lafaz majallatun itu berupa huruf dhammah, dan i'rabnya lafaz wahidatun yaitu berupa adadnya juga mengikuti harokat ma'dudnya, yaitu yang dhammah, maka sama-sama dhammah menjadi alar rofi majallatun wahidatun. Nah, kemudian contoh yang khusus kata yang menggunakan makna dua, maka harus ditambahi dengan alif dan nun atau ya dan nun. Contohnya yaitu fil haqibati kitabani ithnani. Nah, lafaz kitabani ini berupa ma'dud yang menunjukkan makna dua, maka kitabunnya ini harus ditambahi dengan alif dan nun menjadi kitabani, dan ithnani adadnya juga ditambahi dengan adadnya juga berupa mengandung makna dua ya. Kemudian yaitu kaedah dari bilangan 3 sampai dengan 10. Yang pertama yaitu posisinya adad itu lebih dulu daripada ma'dudnya. Kemudian yang kedua, gender adad adalah kebalikan dari gender ma'dud. Kemudian yang ketiga, ma'dud itu harus jamak dan beri'rab jer. Contohnya yaitu lafaz fil haqibati salah satu kutubin. Nah, salah satunya ini berupa adad posisinya, kemudian kutubinnya itu berposisi sebagai ma'dud. Nah, salah satu posisi adadnya itu lebih dahulu ya daripada ma'dudnya, yaitu kutubin. Nah, kemudian adadnya itu berupa mu'annas, maka ma'dudnya ini sebalikannya menjadi harus mudzakkar ya. Soalnya tadi gendernya adadnya berupa mu'annas, maka ma'dudnya berarti kebalikannya, gendernya harus mudzakkar. Nah, salah satu kutubin ya. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.